Halo guys, di video kali ini gue mau bikin perbandingan antara casing akrilik ya. Jadi di depan gue sekarang sudah ada Rexus Daxa 61. Dia datang dengan casing akrilik CNC berwarna frosted ya. Oke, di boxnya di sini dikasih lihat varian yang gue punya adalah acrylic frosted, lalu ada keterangan juga tentang keyboardnya, Tremon 61 tombol dan lain-lain. Kita buka aja dusnya, apa aja yang kita dapatkan ya. Daxa 61 ini barebone ya. Begitu kita buka, kita dapat kata sambutan, "Your weapon has been upgraded." Di sini kita lihat ada kabel USB Type-C dengan panjang 1,8 meter. Lalu kita dikasih stabilizer juga yang belum di loop. Kita juga dikasih baut ya untuk masangin plate-nya ke casing akriliknya. Yang terakhir yang paling bagus, kita dikasih switch dan keycap spooler 2-in-1. Gua lebih merekomendasikan barang yang bentuknya kayak gini ya. Oke, kita singkirin dulu keyboardnya. Kita lihat kita mendapatkan buku petunjuk atau kertas petunjuk ya. Di kertas ini kita bisa lihat petunjuk untuk cara memasangkan keycapsnya ya, urutannya. FN di mana, kontrol di mana, alt di mana, dan lain-lain. Juga disediakan kertas garansi ya. Oke, kita tutup. Kita mulai masuk ke barebone kitnya. Casingnya dibungkus pakai PE foam. PE foam ini jangan kalian buang karena masih bisa kalian pakai kalau mau untuk modif ya. Di sini kita dapat plate berwarna putih. Dan kita lihat ternyata lubang USB-nya tidak pas ya di casing. Kita angkat dulu plate-nya, kita lihat kita mendapatkan foam plate. Foam plate-nya ini bahannya empuk ya. Dia tidak seperti apa foam yang biasa. Mungkin ini namanya poron. Gue juga kurang tahu, tapi yang pasti ini empuk. Dan kita bisa lihat PCB-nya berwarna hitam, dia south facing. South facing artinya LED-nya ada di bagian bawah ya. Di bagian bawah PCB-nya kita bisa lihat dia menggunakan soket hot swap dari Gateron. Dengan soket hot swap ini kita bisa menggunakan semua jenis switch tanpa terkecuali, tanpa perlu khawatir. Nah, di bawahnya kita mendapatkan foam casing ya. Foam casingnya tapi nggak akan kita pakai karena mengganjal. Nah, bisa lihat kan setelah foam casingnya kita lepas, lubang USB-nya jadi pas ya. Foam casingnya itu terlalu tebal yang dikasih, jadi tidak direkomendasikan untuk dipakai. Sebagai pengganti kalau kalian mau, kalian bisa menggunakan PE foam yang tadi untuk ngebungkus casingnya ya. Nah, di casingnya ini terdapat rubber feet berbentuk bulat yang cukup menonjol, dan ada embosan Daxa tapi nggak terlihat ya. Bahannya sangat padat sekali. Bentuknya kotak, sangat bagus. Wah, ini bener-bener bagus lah bentuknya, seperti ini premium quality ya. Nah, ini adalah perbandingan yang akan kita bandingkan ya. Ini adalah casing akrilik juga, tapi casing akrilik ini ditumpuk-tumpuk ya. Mungkin dari paling atas sampai paling bawah mungkin ada sekitar 10 tumpukan ya.
Bisa dilihat bentuknya jadi berbentuk tangga itu di bagian bawahnya untuk meninggikan keyboardnya ya. Sudah terdapat rubber feet juga 4 biji. Oke, sekarang kita mulai bikin satu-satu keyboardnya ya. Gua mulai dari si Daksa dulu. Gua akan menggunakan switch dari Outemu Brown. Outemu Brown yang ini belum di loop ya. Kondisinya masih stok, masih standar, copotan dari keyboard. Untuk memasangkan switchnya, kita nggak bisa langsung pasang di PCB-nya, kita harus pasangin dulu di platnya. Nah, tapi sebelumnya karena ini platnya masih kosong, gua bakal pasangin dulu stabilizer ya. Stabilizernya gua pakai yang bawaan dari Vortex ya, dari VX5 Pro yang sebelumnya udah gua rakit. Nah, di sini saat pemasangan stabilizer bagian tombol spasi, kawat wire-nya menghadap ke bawah ya itu. Oke, pemasangan stabilizer sudah. Saatnya memasangkan switch-nya. Kita pasangin dulu switch-nya ke bagian platnya. Gua di sini masang di bagian ujung-ujungnya dulu. Setelahnya gua balik untuk gua pasangkan dengan foamnya. Nah, di sini kita harus perhatikan ya, bahwa switchnya harus sudah masuk sempurna dulu ke bagian platnya. Nah, kalau ada yang belum masuk sempurna, tinggal diratakan aja, ditekan. Setelah itu kita timpa dengan PCB-nya ya dari bagian belakang. Patokannya adalah bulatan yang ada di switchnya ya. Kalau bulatannya sudah pas, tinggal tekan aja. Dan posisi soketnya ingat ya, jangan sampai salah posisi soketnya. Oke, gue pasang semuanya. Oke, semua switch sudah terpasang. Kita masukin ke dalam casing. Masukin dari bagian atas ya, supaya lubang USB-nya pas dulu. Baru masukin bagian bawahnya. Kalau sudah pas, tinggal dibaut aja. Nah, di modif kali ini gue sengaja tidak menggunakan masking tape. Gue juga tidak menggunakan casing foam. Alasannya kenapa? Nanti kalian lihat di akhir video ya. Bautnya dikasih banyak banget. Tinggal dipilih aja mau pakai yang mana. Di sini gue cuma masangin 4 biji ya. Oke, setelah itu gue bakal pasang keycaps. Keycapsnya yang akan gue gunakan dari VX5 Pro juga yang kemarin ya. Karena gue males beli keycaps lagi, jadi gue pakai aja yang ada. Nah, ini hasil jadinya. Bisa kelihatan kurang lebih ya jadi seperti VX5 Pro tapi dengan casing yang berbeda. Oke, selanjutnya gua akan menggunakan casing akrilik tumpuk. Kita buka dulu bagian yang paling atasnya ya.
Bagian dari atasnya ini dikunci dengan 8 buah baut. Kita lepasin dulu semua, jangan sampai pada hilang bautnya ya. Untung ukuran bautnya sama, jadi kalian nggak akan mungkin tertukar bagian atas dengan yang bagian bawahnya. Oke, setelah semua bautnya terlepas, kita angkat bagian atasnya. Kita akan melihat ada ini poron ya, poron gasket. Gua membeli yang menggunakan poron gasket 12 biji. Diletakkan di bagian atas plate dan di bagian bawah plate. Nah, ini adalah plate-nya. Plate-nya berbahan akrilik. Sangat tipis, sangat rentan patah. Oke, pelapisnya sudah gua lepas. Sekarang untuk keyboardnya, gua akan memakai VX5 Pro lagi seperti video yang sebelumnya. Kalau kalian mau lihat cerita tentang si VX5 Pro ini, kalian bisa nonton video sebelumnya ya, yang gue merakit VX5 Pro menggunakan aluminium case. Di sini bakal langsung gue bongkar aja, gue cabut semua switch dan keycapsnya, lalu gue lepasin stabilizernya. Gue pakai pinset aja buat ngelepasinnya. Nah, si stabilizer ini rencananya bakal langsung gua pindahin ke plate akrilik. Jadi rencana awalnya gua nggak akan ganti stabilizernya ya. Gua bakal pakai stabilizer yang aslinya aja. Oke, setelah itu kita harus melepaskan plate-nya ya. Ingat, garansi pasti angus ya kalau di VX5 Pro ini. Kenapa kita harus ngelepasin plate-nya? Karena kita mau mengambil PCB-nya yang berwarna biru. Ya, ini adalah base dari keyboard kita. Gua bakal menggunakan platform juga di sini. Platform yang gue gunakan ini tebalnya sekitar 4 mili ya. Oke, sekarang gue pasang-pasangin dulu bagian stabilizernya. Ingat, hati-hati ya, karena ini kan plate-nya dari akrilik yang sangat tipis, paling cuma 1 mili. Rentan banget patah, karena gue juga sudah mematahkannya di bagian bawah tombol spasi ya. Nah, udah gitu ini di bagian tombol spasi. Kalian bisa lihat itu wire-nya mengarah ke atas. Ini bagus banget. Oke, sudah. Tinggal gua pasangin switch-nya. Nah, kali ini switch-nya gua akan menggunakan Autemu Red Panda. Autemu Red Panda ini punya karakteristik switch tactile dan cukup berat ya. Springnya itu di atas 60G. Oke, sudah gua pasang semua. Tinggal gua masukkan ke casing akrilik tumpuknya. Dari waktu baru dimasukin aja udah langsung kerasa bouncy. Mental-mentul ya jadinya ini keyboard. Nah, tapi di sini ada satu bagian yang gue menggunakan EVA Foam. EVA Foam ini jauh lebih keras daripada poron ya. Tapi karena gue pasang di bagian atas, harusnya nggak ngefek ya. Karena efek bouncy-nya itu kan baru terasa saat kita tekan keyboardnya ke arah bawah, bukan saat keyboardnya membalik ke bagian atas. Oke, setelah semuanya dikencangkan bautnya, sudah terpasang semua. Kita pasangkan keycaps-nya. Pakai keycaps yang mana? Yang tadi sebelumnya. Tapi di sini gue menemukan ada masalah. Stabilizernya macet saat gue pasangin keycaps-nya. Gue nggak tahu kenapa
tapi yang bagian sebelah kanan tiga-tiganya. Dari backspace, enter, dan shift kanan semua macet. Gua coba pakai pinset, ternyata lancar. Nggak ada masalah sama sekali. Switchnya juga gue pikir bermasalah, ternyata enggak. Akhirnya gue coba pasang lagi, tapi masih macet. Dia macetnya itu setelah ditekan ke bawah, dia nggak mau balik lagi ke atas. Gue curiga stabilizernya bermasalah nih, bawaan dari Vortex. Akhirnya ya udah, stabilizernya bakal gue bongkar. Udah gitu gue loop ulang ya, semua yang ada di bagian kanan. Gue cobain yang ada di bagian tombol spasi, dan ternyata oke, nggak ada masalah, tidak seperti yang di bagian kanan. Gue juga bingung kenapa yang di bagian kanan begitu. Gue coba bagian shift kiri, dan bagian shift kiri pun normal-normal aja. Tapi yang bagian kanan masih macet. Akhirnya gue bongkar, gue cobain, gue loop, masih nggak bisa selamat. Ya udah, terpaksa gue ganti deh stabilizernya menggunakan Lumia. Lumia yang sama dengan Lumia yang kemarin gue pakai di VX5 dengan Alucase ya. Setelah mengganti stabilizer langsung normal, nggak ada kendala apapun. Berarti ya stabilizer bawaan Vortexnya yang bermasalah itu. Gua pasangin lagi semua keycapsnya. Oke, mari kita bandingkan antara akrilik tumpuk dengan akrilik yang langsung jadi kotak. Kita lihat dari pinggir ya. Akrilik yang langsung bentuk kotak terlihat jauh lebih premium. Dia langsung rata ya. Gua amat sangat suka ya dengan akrilik yang langsung kotak begitu daripada akrilik yang harus tumpuk-tumpuk. Tapi flexingnya, akrilik kotak yang masih menggunakan Tremon nggak bisa se-flexing akrilik tumpuk yang menggunakan gasket ya. Nah, bisa lihat dari pinggir ya. Tapi ingat ya, flexing ini cuma terjadi pada saat kita menekan dengan keras. Sedangkan pada saat kita sedang mengetik biasa aja, ya dia nggak akan flexing. Flexingnya nggak akan berasa sampai sebegitunya. Oke, kita bandingkan dengan yang Tremon. Itu terlihat flexing karena ini ya, karena gue pakai mousepad kan. Kalau langsung di atas meja sih nggak flexing sama sekali. Oke, kita lihat nyala LED-nya ya. Dan ini adalah alasan kenapa gua tidak mau memakai masking tape. Dan juga gua tidak memakai foam casing ya. Karena LED-nya ini. LED-nya tembus bodinya. Lihat, cakep banget kan? Memang warnanya agak redup karena ini frosted white ya. Dan kalian harus lihat LED dari casing akrilik tumpuk yang frosted clear. Karena dia clear, LED-nya lebih terang, lebih bagus, lebih terlihat jelas. Dan karena VX5 ini LED-nya di atas, north facing dia, jadi tembus keycaps ya. Sedangkan yang tadi south facing dia tidak tembus keycaps. Lihat bagian belakangnya pun, wah cantik banget warna nyala LED-nya ya.
Bayangkan jika gua memodif menggunakan masking tape. Wah, nggak akan terlihat. Oke, dari perbandingan kedua casing ini, gue bisa ambil kesimpulan. Jika kalian menggunakan casing tumpuk ya, akrilik tumpuk, total build pasti lebih terjangkau. Karena ini aja keyboard VX5 Pro gue beli 420.000 kondisi baru. Lalu casingnya gue beli dengan harga 400.000. Gua nggak perlu beli lagi switch, gua nggak perlu beli lagi keycaps, gua nggak perlu beli lagi stabilizer. Sebetulnya begitu, semua tinggal dipindah dari yang lama ke yang baru. Jadi dengan keluar duit sekitar 800.000 udah jadilah, udah pakai gasket mount. Gasket mountnya ini flexing, tapi flexingnya baru bisa terasa saat ditekan keras ke bawah. Ini nilai plus bagi beberapa orang yang memang sangat pengen hal seperti ini. Tapi saat gua pakai untuk ngetik, gua bandingkan dengan keyboard biasa yang tray mount, nggak ada bedanya. Rasanya sama aja. Karena pada saat ngetik tuh nggak mungkin kita tekan dengan keras satu tombol ke bawah. Itu sangat nggak mungkin. Kecuali kalau ada orang yang memang melakukan hal seperti itu ya. Lalu bagian cahaya LED-nya yang sangat bagus sekali, menonjol dari bagian kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang. Oke, untuk si Daxa 61 ini build quality-nya jauh lebih bagus. Dia langsung akrilik kotak, akrilik tebal sepertinya yang langsung dipotong dengan CNC bagian tengahnya, yang menjadikannya padat banget casing ini. Terlihatnya bener-bener tampilannya tuh jadi premium banget. Lebih rapi, lebih keren. Tapi ya harganya memang tidak murah. Oke. Setelah ini gua bakal tunjukin sound test ya. Kita lihat sound testnya.
Oke, jadi segitu aja video perbandingan dari casing akrilik yang gue buat ya. Gue membandingkan casing akrilik dari milik Daksa. Nah, ini kedengeran ada suara reot-reot ya, kayak bangku rusak. Ya inilah kelebihan dari casing akrilik tumpuk ya, yang lu nggak akan bisa dapetin kalau menggunakan akrilik yang langsung kotak. Ya, seperti bangku rusak ya. Tapi nggak apa-apa, itu nilai plusnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.